kemana jiwa seseorang setelah meninggalkan fisiknya? Saudara, saudara sebagai orang Kristen harus tahu ini. Halo saudara, salam. Saya Uncle Mandil. Uncle Mandil adalah seorang Kristen. Imannya bersumber dari Kristus dan mengarah kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang Uncle menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi sambil saya menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya, Uncle memberitakan kabar baik, ya, baik itu di tempat Uncle berada maupun melalui media sosial ini. Saudara, di sini sebuah pertanyaan. Kemana jiwa orang yang telah meninggalkan tubuhnya? Jadi ketika jiwa ini keluar dari tubuh atau orang mati, itu jiwanya keluar dari tubuhnya, pertanyaannya adalah kemana jiwamu? Kemana jiwamu? Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ketika seseorang itu mati udah selesai. Tidak, saudara. Tidak. Eksis. Jiwa kita ini masih eksis. Masih menjalani hidupnya. Tetapi ketika orang itu sudah mati, maka jiwanya itu ada di mana? Itu dia. Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, jiwanya kemana? Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, jiwanya kemana? Ini harus kita pelajari, saudara. Ini kita harus pahami dengan tepat dan benar berdasarkan firman Tuhan, ya. Supaya apa? Kita itu bersuka cita, saudara, ya. Walaupun hari itu tiba, di mana kita sudah selesai tugas kita dan kita tidur selamanya, tinggal nunggu Kristus datang, kita dibangkitkan. Kita bersuka cita, saudara, menghadapi, menyambut hari itu. Gitu dia, ya. Jadi, saudara, di sini saya akan membahas tentang kemana jiwa orang yang telah meninggal. Baik itu orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus ataupun orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita buka dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10. Saudara buka Alkitabnya, saya buka dari sini Alkitab saya, ya. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10 yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan bacakan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi ini adalah ungkapan dari Daud. Daud adalah orang percaya. Sama seperti nenek moyangnya. Dia percaya. Percaya kepada siapa? Tuhan Allah. Allah yang hidup. Allah Israel yang telah membebaskan orang-orang Israel. Yang telah menuntun orang-orang Israel. Yang telah dipercayai oleh Abraham, ya, oleh Musa, oleh Ishak, oleh Yakub. Luar biasa. Jadi inilah yang dipercayai juga oleh Raja Daud, bahwa Allah yang sama, Allah yang hidup, di mana iman dari nenek-nenek moyang mereka, ya, ini jugalah yang menjadi bagian iman dari Daud. Daud percaya tentang Mesias itu, yaitu Yesus Kristus yang telah dinyatakan, Allah yang telah menjadi manusia. Mesias itu Daud percaya. Itu sebabnya dia mengungkapkan dengan keyakinannya bahwa sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Jadi di sini, saudara, Daud mengatakan engkau ini adalah Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup, Sang Mesias itu, ya. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dunia orang mati. Jadi Daud sebagai orang kudus,
orang-orang yang percaya kepada Allah, dia berkata, dunia orang mati bukan tempat jiwa dia. Bukan. Istilah lain dalam teks asli Ibrani dituliskan dunia orang mati dengan istilah Lishol yang artinya Seol. Seol itu adalah dunia orang mati. Dan Daud mengungkapkan dunia orang mati bukan tempat dia. Allah tidak menyerahkan jiwanya ke dalam dunia orang mati. Berarti dunia orang mati bukan tempat jiwa orang-orang yang percaya Allah yang hidup, Allah yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Jadi dunia orang mati bukan tempat jiwa dari orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Bukan. Tetapi mengapa dikatakan bukan tempat? Karena tempat itu sengsara, saudara. Tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Kalau kita baca lagi, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi kebinasaan itu identik dengan dunia orang mati. Jiwa, tempat jiwa orang-orang yang di luar dari Yesus Kristus. Sengsara. Sengsara, saudara. Itu bukan tempat akhir. Tempat akhirnya nanti dunia orang mati atau maut, kerajaan maut itu akan dilemparkan dalam lautan api. Tetapi dunia orang mati ini adalah tempat sementara jiwa orang-orang di luar dari Yesus Kristus, yang imannya di luar dari Yesus Kristus. Sengsara, saudara. Terus kemana? Kemana jiwa Daud? Kemana jiwa orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup? Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kemana jiwa kita? Kemana jiwa kita kalau begitu? Terus kemana jiwa orang-orang yang kudus? Artinya orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Kemana jiwa dari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Jiwa Daud kemana? Kita buka dalam Lukas pasal 16 ayat 19, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Saudara baca di sana. Dan saya akan bacakan di ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus ya, dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi orang-orang, jiwa-jiwa yang seperti Daud, jiwa-jiwa seperti Abraham, jiwa-jiwa seperti Nuh, jiwa-jiwa seperti orang-orang yang percaya terhadap kabar baik dalam Kejadian 3 ayat 15, Sang Mesias yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah, maka jiwa mereka ada di pangkuan Abraham. Atau dengan kata lain, tempat di mana Abraham ada. Abraham jiwanya bukan di dunia orang mati, tapi di mana? Di tempat yang berbeda. Kalau dunia orang mati itu adalah sengsara dan itu akan dilemparkan nanti dalam lautan api. Tetapi orang yang seperti Abraham imannya percaya kepada Sang Mesias itu, Tuhan Yesus Kristus, berada di tempat yang berbeda. Ya, dan dikatakan di sini orang yang mati yang imannya di dalam Tuhan itu berada di pangkuan Abraham. Istilah pangkuan Abraham dengan kata lain adalah dituliskan ton kolpon, dada. Di dada ini identik dengan pesta. Dimana kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 23 dan Matius 8 ayat 11 sampai 12. Itu identik dengan pesta. Sebagaimana orang-orang kerajaan, yaitu orang-orang Israel yang tadinya Tuhan Yesus berkata keselamatan itu datangnya dari orang Israel. Tetapi orang Israel sendiri ada yang tidak percaya sebagai orang kerajaan. Walaupun dia orang kerajaan, tetapi ketika tidak percaya terhadap Mesias itu, maka dia dilemparkan di dalam tempat yang paling gelap. Di sana hanya ada apa?
ratapan dan retak gigi, saudara. Saudara, tetapi orang-orang yang dari timur ke barat, yang bukan orang kerajaan, artinya secara lahiriah bukan orang Israel, tetapi percaya pada kabar baik Injil Allah itu, di dalam Kejadian 3:15 yang telah digenapi olehnya di dalam Yesus Kristus, yang percaya imannya dalam Yesus Kristus, maka akan dijamu menjadi tamu terhormat, istilahnya dalam sebuah pesta. Ini gambaran, saudara, bahwa dari timur ke barat, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dia duduk, dia berada di sebelah kanan sang tuan rumah pesta itu. Ini ibaratnya adalah bahwa adanya keistimewaan. Oleh karena apa? Iman percayanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara. Luar biasa bukan? Luar biasa. Jadi saudaraku, bersukacitalah. Seperti yang Yesus katakan kepada salah satu orang penjahat yang percaya ketika disalib. Apa yang dikatakannya? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi istilah lain dari pangkuan Abraham adalah Firdaus. Tempat suasananya bagikan pesta. Tidak ada tangisan, tidak. Inilah tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berada di Firdaus. Firdaus. Bukan di alam maut, bukan di dunia orang mati, bukan. Saudara, dunia orang mati, alam maut, itu tempat yang sengsara, itu hanya bagi jiwa-jiwa yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dia berada di Firdaus atau di pangkuan Abraham. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudaraku, tetap semangat buat kita semuanya.